Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada rekan-rekan semua, kali ini saya akan membuat sebuah tutorial berkaitan dengan bagaimana cara membuat sebuah Pareto chart dengan menggunakan Excel. Kemudian bagaimana memulai sebelum kita membuat sebuah Pareto chart, dan dimulai dari pengambilan data. Jadi kali ini kita akan jelaskan dari awal hingga sampai terbentuk seperti ini. Jadi rekan-rekan jangan lupa ikuti dari awal sampai akhir biar bisa paham dan bisa dipraktikkan di tempat-tempat kerja rekan-rekan masing-masing. Di Pareto dalam dunia industri, baik itu sebagai seorang quality engineer ataupun juga mungkin sebagai seorang process engineer, dan juga di posisi-posisi lain, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan sebuah analisa data, Pareto sangat tidak asing bagi para engineer ataupun di dunia industri. Sering digunakan untuk menganalisa bagaimana memutuskan kegiatan ataupun masalah yang prioritas yang harus dikerjakan, yang harus dilakukan ataupun yang harus diselesaikan. Baik, jadi kali ini kita langsung saja. Di sini kita ada sebuah contoh data, di mana kali ini kita mengambil sebuah data, salah satu contoh data produksi sebuah sisir rambut. Jadi di sini produknya sisir rambut. Jadi kita anggap seperti itu ya rekan-rekan. Dari data ini biasanya di dalam rekan-rekan mungkin di tempat kerja ada sebuah proses yang namanya inspeksi. Jadi ketika melakukan sebuah pengecekan, biasanya ada sebuah record ataupun daftar hasil dari inspeksi tersebut, di mana biasanya secara simpel datanya di situ ada tanggal kapan dilakukan inspeksi, kemudian ada jenis-jenis reject yang yang ditemukan. Jadi dari sini datanya mungkin kita ambil dalam 1 minggu data, tapi biasanya dalam 1 hari ada dilakukan beberapa input data. Nanti dari sini kita akan coba mulai bagaimana tahap awal menyimpulkan data yang ada seperti ini hingga kita bisa membuat sebuah Pareto diagram. Oke, dari data ini kita mulai. Pertama tentu kita karena kita sudah menganggap tanggal 22 sampai 28 itu adalah data dalam satu minggu data, maka kita tinggal menyimpulkan urutan dari semua data ini. Jadi di sini kita bisa ambil dulu blok dari nama rejectnya, kemudian kita copy. Jadi kita blok, kemudian kita copy, kemudian kita masukkan ke data. Kita anggap saja di sini dulu untuk melakukan pastenya kita langsung urutkan. Mungkin kita coba tarik di lokasi lain dulu. Di sini ya, klik kanan, kemudian pilih transpose atau T. Jadi di sini kita coba urutkan seperti ini.
Selanjutnya kita ambil lagi ke data tadi. Nah, di sini kan kita sudah hitung reject yang namanya warna salah itu totalnya berapa dalam 1 minggu, tidak ada warna berapa dalam 1 minggu. Nah, jadi kita blok juga, kemudian kita klik kanan, kemudian copy, kemudian di sini kita paste dengan menggunakan transport T, ataupun karena di sini masih formula, kita paste dulu di sini dengan menghilangkan formulanya, hanya mengpaste nilainya. Nah, kemudian kita copy lagi, ataupun kita cut, kemudian kita paste, bukan di cut ya, di copy. Kita blok dulu, kemudian kita copy, paste di sini. Oke, dari ini kita hapus. Oke, dari sini sudah terbentuk sebuah data kesimpulan dari reject tadi. Jadi di sini kita bisa buatkan data, ini nama rejectnya, dan ini jumlah yang ditemukan. Oke, dari sini setelah kita dapat data ini, tinggal kita copy semua. Copy, kemudian masuk ke area sini. Jadi di sini mungkin ini formula awalnya seperti ini. Jadi kita bentuk dari sini. Ini kita tabelkan dulu ya. Seperti ini. Nah, kemudian yang kita bentuk selanjutnya adalah jumlah totalnya. Nah, jumlah total dari reject yang ditemukan. Nah, kemudian dari 1 minggu data ini diketahui jumlah yang dicek itu 10.000. Nah, berarti jumlah yang dicek adalah 10.000. Kita delete. Nah, karena di sini yang kita temukan adalah sebuah jumlah, kita harus menghitung dulu. Biasanya dalam sebuah dunia industri itu tidak bisa digunakan quantity seperti ini dalam menentukan sebuah rasio besar kecilnya permasalahan. Dalam dunia industri itu ada dua biasanya yang digunakan. Pertama, rasio, yang satuannya adalah persen. Yang kedua ada yang digunakan namanya di ppm. Ini bagaimana cara menghitungnya? Untuk rasio itu caranya dengan jumlah yang ditemukan dibagi dengan jumlah yang dicek, kemudian enter. Nah, di sini karena dia masih ini, kita jadikan persentase, kita buat 2 angka belakang koma. Nah, di sini sudah didapat ya. Kemudian kita tarik. Nah, di sini kan kalau ditarik kan di sini lari dia, lari formulanya. Nah, gimana caranya supaya tidak lari? Nah, kita ulang lagi. Untuk yang posisi B2, faktor pembaginya itu kita kunci dengan menggunakan tombol F4 di komputer rekan-rekan, kemudian di enter. Nah, baru kita tarik sampai ke bawah. Nah, inilah persentase rasio dari reject yang ditemukan. Jadi belum tentu kuantiti jumlah reject yang banyak rasionya besar. Bisa jadi rasionya di bawah 2% kalau jumlah yang dicek tinggi. Ya, kita coba lah ya. Misalkan yang dicek itu 100.000, kemungkinan besar dia bakalan di bawah 2%. Nah, jadinya 0,2%. Jadi yang dilihat data itu bukan jumlah piecesnya, tapi adalah rasionya. Atau ada juga yang menggunakan di ppm. Kita kembalikan lagi, ini 10.000 ya.
Nah, di sini kalau menghitung rasio, bagaimana kalau menghitung di ppm? Sama rumusnya tapi dikali 1 juta. Di ppm itu adalah defect per million. Jadi reject yang ditemukan 1 dalam per 1 juta. Berapa dihitung di ppm-nya. Jadi rumusnya adalah sama dengan reject yang ditemukan dibagi jumlah yang dicek, kemudian dikali 1 juta. Nah, ini dia di ppm-nya. Kemudian kita kunci yang bagian B2 tadi pakai 4, enter, kemudian ditarik ke bawah. Nah, inilah di ppm dari data yang kita temukan. Nah, jadi tergantung di tempat kerja rekan-rekan apakah menggunakan di ppm atau rasio. Nah, disesuaikan saja ya. Nah, kali ini untuk Pareto nanti kita bisa pilih ini ataupun ini, itu nanti tergantung. Nah, yang perlu kita hitung berikutnya adalah ya, ada namanya akumulatif reject dari total yang ditemukan. Nah, jadi ini cara ngitungnya adalah akumulatif reject. Ini rumusnya adalah sama dengan, bisa diambil dari sini per total, kemudian enter. Nah, ini akumulatif ini kita menggunakan persen. Sebelumnya maaf, bukan akumulatif, namanya persentase dari total, tapi dihitung bukan dari input, tapi dihitung dari total di ppm ataupun total jumlah ataupun total rasio. Itu sama aja nanti hasilnya, kita presentasikan. Dan kita ambil 2 angka belakang koma saja, dan seperti ini, dan kita kunci, kita 4. Kemudian hasil paling bawahnya pasti 100%. Nah, jadi di sini sudah dapat ya. Tapi sebelum melangkah ke sini mungkin ada yang lupa kita. Sebelum melangkah ke sini kita urutkan dulu. Jadi data ini kita perlu urutkan mana yang paling tinggi, mana yang paling rendah. Jadi data ini ada jumlahnya 11 data. Kita harus urutkan karena di sini kan masih acak-acak ya, masih mana yang besar mana yang kecil masih berantakan. Nah, untuk itu kita harus urutkan dari yang besar ke yang kecil karena kita akan membuat sebuah Pareto chart nanti kan. Nah, jadi caranya adalah kita urutkan dulu. Di sini ada nama reject, kemudian yang paling terakhir ada namanya dan lain-lain. Nah, biasanya kalau di dunia industri itu dibilangnya reject others, bisa seperti itu. Nah, untuk reject others ini tetap kita taruh yang paling terakhir. Kenapa? Karena biasanya dalam dunia industri itu reject others ini reject yang di breakdown lagi tuh banyak lagi reject kecil-kecilnya, tapi digabung jadi satu. Dan ini berdasarkan kebijakan dari tempat kerja masing-masing. Reject mana saja yang bisa digabung ke sini, kemudian distandarkan dengan nama dan lain-lain. Nah, untuk Pareto ini tetap harus paling terakhir. Nah, jadi untuk mengurutkan kita cukup mengambil 1 sampai 10 saja, sedangkan ini tetap terakhir. Caranya gimana? Ya, tetap kita blok yang kita mau kita urutkan, bisa sampai sini, bisa ke sini, bisa ke sini. Nah, tapi karena yang rasio sama di ppm ini sudah kita hitung pakai formula, cukup kita sorting yang sini saja. Kemudian ambil filter, klik custom sort, kemudian pilih tabel yang ada di sisi itu di tabel B. Tapi di sini sudah ada muncul nama. Nah, kita sesuaikan di sini nama reject, di sini nama reject ya, kita klik sini. Kemudian kita pilih di order custom listnya, karena di sini nggak ada yang kita butuhkan, kita cari di custom list. Kemudian salah pilih, kita bukan nama reject ya, tapi jumlah, karena yang kita urutkan adalah angka. Nah, di sini kita pilih order,
kita pilih large to small, artinya dari yang besar ke yang kecil. Jadi kita klik OK. Nah, jadi sudah berurut ya rekan-rekan. Dan di sini kan ngikut, kenapa? Karena sudah formula dan kita pun juga sudah kunci semua datanya. Nah, jadi di sini sudah terlihat mana rasio yang paling tinggi, mana yang paling rendah. Nah, jadi untuk membuat sebuah Pareto, kalau rekan-rekan bekerja di dunia industri, yang terutama data pengecekan dan lain-lain, kita membuat Pareto jangan selalu menggunakan data PISIS-nya, tapi usahakan dikonversi dulu dari menjadi rasio ataupun di ppm. Kenapa ya? Misalkan kita punya target reject sisi renggang itu 2%. Nah, kalau di sini kan sudah melebihi target. Ini kita anggap target ya. Di sini kan sudah lebih dari 2%. Karena dengan jumlah reject 212. Jadi bisa kita bilang jumlah 212 itu melebihi dari target. Karena apa? Karena jumlah yang dicek cuma 10.000. Tapi kalau keesokan harinya jumlah yang ditemukan reject tetap 212, belum tentu 212 ini juga keluar dari target. Itu tergantung jumlah yang kita cek. Nah, jadi yang kita cek ini misalkan di hari berikutnya jumlah yang ditemukan 200, tapi kita ngecek 100.000 yang dicek. Dan ini sudah terlihat tidak lebih dari target kan, tapi di bawah target. Tapi jumlah secara PISIS tetap 212. Nah, jadi makanya untuk menganalisa Pareto pastikan dikonversi dulu menjadi rasio. Kenapa? Karena kita mau menentukan, menganalisa apakah kondisi ini di bawah target atau tidak. Jadi harus kita konversi dulu. Nah, jadi kita kembalikan ke 10.000. Sebenarnya bisa saja kita ikuti yang secara PISIS, ya tergantung rekan-rekan seperti apalah. Jadi jangan terlalu kaku ya, harus seperti yang saya sampaikan. Intinya sekarang saya hanya membuat sebuah edukasi bagaimana langkah-langkah menuju Pareto diagram. Nah, setelah didapat data ini, kita baru masuk ke membuat data persentase dari total. Persentase dari total. Nah, nanti di sini namanya akumulatif persentase. Nah, oke. Karena di data ini sama data di antara ini itu akan jadikan acuan untuk membuat Pareto. Kali ini kita akan menggunakan rasio, kemudian yang data kedua yang ini. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Kita mulai dari persentase dari total, yaitu kita tinggal ambil mau yang ini, mau yang ini, mau ini, nggak masalah. Nah, cuman kenapa saya arahkan ke rasio sama di ppm? Karena nanti kita juga bisa lihat ketika ada sebuah key product index ataupun target dari tempat kerja masing-masing, kita juga bisa lihat apakah rasionya dalam target atau tidak, atau di ppm-nya dalam target atau tidak. Jadi kalau kita menganalisanya pakai PISIS itu nggak kelihatan. Nah, jadi di sini kita olah, kita bisa ambil dari sini, antara sini boleh, atau yang sini juga boleh, kemudian dibagi total di persentase dari total. Kita enter. Kemudian di sini yang paling atasnya kita kunci dengan F4. Oke, enter. Kita rapikan, kemudian kita tarik sampai bawah. Nah, sudah terbentuk data persentase dari total. Persentase dari total ini tujuannya untuk membentuk sebuah akumulatif persentase yang akan menjadi cikal bakal dari Pareto diagram. Karena kita membuat Pareto ini menggunakan Excel ya rekan-rekan. Beda dengan kalau rekan-rekan di tempat kerjanya sudah punya lisensi namanya aplikasi Minitab. Nah, Minitab, nah itu mungkin tinggal masukkan data, klik sudah jadi Pareto. Nah, beda kali ini karena nggak semua tempat kerja punya lisensi Minitab. Jadi rata-rata hanya Excel, mengandalkan Excel. Oke, kali ini kita langsung ke langkah berikutnya, yaitu menghitung akumulatif persen.
itu dengan cara persentase sama dengan, kemudian untuk yang pertama kita tinggal sama dengan langsung pilih data paling atas persentase dari total, tinggal enter. Untuk yang keduanya adalah dengan cara data sebelumnya ditambah data kedua setelahnya, itu enter. Nah, kemudian kita tarik ke bawah. Ini tidak perlu dikunci ya rekan-rekan, tarik ke bawah. Nah, dan data paling hari ini pastikan dia 100%, termasuk yang ini pasti 100%. Nah, jadi di sini sudah nampak ya. Kira-kira paham? Atau saya ulang lagi sekali lagi ya. Untuk menghitung akumulatif sama dengan, kemudian klik yang paling pertama, kemudian enter. Kemudian yang keduanya adalah sama dengan data yang paling pertama ini ditambah data yang kedua persen dari total, kemudian enter. Kemudian tinggal tarik ke bawah. Nah, sudah terbentuk akumulatif persennya. Nah, jadi tabel ini sudah terbentuk sebuah data Pareto sebenarnya, cuman grafiknya yang belum. Jadi Pareto itu bisa dibaca lewat data sini, bisa juga dibaca lewat data grafik Pareto. Jadi Pareto itu kan tool ataupun alat dari sebuah analisa quality. Nah, di sini kita bisa lihat kalau secara tabel top priority itu ada dua, ada di atas ini dia. Nah, di sini kalau saya kasih gambaran tabel, di sini sudah terbentuk dua top reject. Itu sisi renggang, kemudian sisi rapat. Nah, dan ini tinggal kita jadi untuk Pareto itu menentukan reject paling tertinggi, yaitu persentase akumulatif 80% ke atas. Itulah priority reject yang harus ataupun permasalahan yang harus diselesaikan. Prioritas masalah yang harus diselesaikan. Artinya dengan menyelesaikan 20% permasalahan bisa menyelesaikan 80% dari keseluruhan masalahnya. Itulah Pareto. Jadi ketika ada masalah yang banyak, kita tinggal analisa dengan Pareto, karena kalau semua masalah yang banyak itu kita selesaikan satu-satu, itu sama aja kita menyelesaikan sebuah pekerjaan yang tidak teratur, tidak terencana. Tapi di dalam sebuah dunia industri itu, ketika masalahnya banyak, harus di mapping dulu, kemudian dianalisa secara Pareto masalah yang prioritas harus dikerjakan. Dengan menentukan prioritas tadi, masalah yang lainnya itu bisa ditekan, sehingga target yang kita tuju itu bisa tercapai. Dan ini sudah terbukti, karena ini Pareto ini sudah sebuah alat standar dari quality yang namanya 7 QC tool ya. Ada lagi namanya New 7 QC tool. Nah, ini banyak tool quality itu yang bisa kita gunakan cara menyelesaikan sebuah masalah yang ada di tempat kerja rekan-rekan. Oke, kita langsung ke masuk ke langkah membuat diagram Pareto. Nah, untuk langkah pertama kita masuk ke insert, kemudian kita pilih kolom. Kita ambil saja cluster kolom. Nah, biasanya ada yang tersedia di Excel yang versi sekarang itu sudah ada Pareto diagram biasanya. Nah, di sini tidak, tapi kita juga pakai cara manual atau cara yang dari Excel saja, itu dengan mengambil data diagram kolom, cluster kolom, kemudian kita klik kanan, kita select data. Nah,
data yang pertama mau kita ambil adalah diklik add data rasio. Jadi sini saya menggunakan data rasio ya, bisa DPPM, bisa juga jumlah, tapi di sini saya menggunakan rasio. Kemudian diklik OK, kemudian ambil nilainya. Nilai rasionya dari 1 sampai 11. Nah, total jangan dibawa ya. Kemudian kita klik. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, untuk data horizontalnya, data yang ini itu nama-nama rejectnya. Nah, nama-nama rejectnya bisa kita ambil nama reject atau cukup angka saja, tapi kita ambil nama reject. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah terbentuk data yang pertama ya. Nah, sekarang kita lanjut data kedua, yaitu kita add lagi. Kemudian kita ulang dari sini. Kita ambil yang kedua adalah data akumulatif persennya. Kita klik, kemudian ambil nilainya, yaitu nilai dari yang pertama sampai ke terakhir. Kemudian kita klik, kita OK. Nah, yang ini bisa kita ambil lagi data yang nama reject tadi. Klik OK, kemudian klik OK lagi. Oke, nah dari sini belum terbentuk Pareto ya rekan-rekan, belum terbentuk. Nah, kita lanjut untuk membentuk sebuah grafik Pareto di Excel ini. Kita bisa lanjutkan dengan edit datanya, edit grafiknya. Dengan cara bagaimana? Itu dengan klik kanan. Klik kanan, kemudian kita pilih, biasanya bisa di chat ini. Atau kalau di Excel versi ini kita klik kanan, masuk ke format data series. Format data series. Ingat, untuk yang akumulatif persen ini kita akan jadikan sebagai secondary ataupun data grafik yang kedua, sedangkan primary-nya adalah data rasio yang ini. Jadi yang kita klik kanan tadi adalah data akumulatif persen, itu kita jadikan secondary. Nah, habis itu kita klik OK, close. Nah, jadi di sini sudah terbentuk data yang ini adalah data secondary, yang ini adalah data primary. Nah, untuk membentuk Pareto kita klik kanan lagi yang data secondary tadi, kita ganti menjadi sebuah grafik line dengan ada markernya. Jadi kita klik OK. Nah, di sini udah mulai nampak ya, Pareto sudah terbentuk. Nah, jadi kita kasih judul dulu. Ini saya tarik ke sini. Nah, ini Pareto diagram reject sisir. Produk sisir. Oke. Nah, di sini belum jadi ya rekan-rekan. Jadi banyak kadang-kadang rekan-rekan di tempat kerja ketika udah seperti ini sudah dianggap menjadi sebuah Pareto. Secara etisnya Pareto belum terbentuk grafiknya yang benar. Jadi kita benerin dulu dengan cara ujung dari akumulatif ini harus ketemu di ujung yang nilai rasio ini. Caranya gimana? Kita double klik yang nilai di sini vertikal, double klik, kemudian kita jadikan maksimumnya ini yang sekarang dia 0,025 menjadi 4117. Nah, di sini karena menggunakan pembagian 1000 ya, jadi kita jadikan 0,025 ini sama halnya dengan 2,5%. Berarti 4,17 sama halnya menjadi 417. Jadi kita close. Nah, sudah terbentuk, tapi di sini angka paling rendahnya tidak 0. Kita harus nolkan dulu, double klik lagi, kita jadikan 0. Baru seperti ini. Belum ketemu ya, kita
sebelahnya kita secondary juga kita edit dengan cara maksimumnya harus 100%. Ini kan 120% nya, jadi kita ganti dulu menjadi 100 dengan cara ganti double klik menjadi maksimumnya, kita edit menjadi 100%, jadi 1,0. Close. Jadi kalau di sini muncul bukan 1,0, misalkan di sini muncul 100 ya, berarti tadi 120 berarti jadiin 100. Tergantung format di sini. Nanti kita bisa edit sendiri. Close. Nah, ini udah terbentuk ya rekan-rekan. Di ujung di sini ketemu ujung yang grafik ini. Nah, kita masuk ke tahapan pemantapan ataupun biar lebih cantik. Kita bisa pilih model grafiknya. Kita klik double klik ini, kita kecilin markernya, marker option, pilih boolean, kita kecilin jadi 5, kita pilih bulat, kita close. Kan cantik dia kan. Kemudian yang grafik batangnya yang rasio kita double klik, kemudian jadi kan ceritanya Pareto itu seperti inilah idealnya ya. Gimana caranya tadi kan ini ketemu ujung udah kita kasih tahu ya. Terus bagaimana ini bisa rapat ya, kita double klik ya, bukan klik kanan, double klik, kemudian gapnya kita zero kan atau kita nolkan, kemudian klik close. Sudah terbentuk. Tinggal bagaimana grafik batang ini bagus ya, tinggal kita pilih di sini, bisa tinggal pilih saja di sini. Bisa kita pilih yang ini, bisa, yang ini juga bisa. Tergantung mana yang kita suka desainnya. Bisa ini, jadi bisa lagi grafik yang ini, tergantung gimana yang suka. Saya sukanya biru nih ya, karena saya sukanya Manchester City, jadi sukanya biru langit, tapi kayaknya ini ya biru langit. Oke, kemudian kita edit lagi nih karena kebesaran ini ya, double klik, markernya kita ganti menjadi 5 tadi ya, 5 nih kita ganti bulat. Kemudian garisnya ini terlalu tebal, kita kecilin, line style kecilin jadi 3 lah ya, 3,25. Oke. Sudah terbentuk seperti ini. Dan ini background warnanya bisa kita ganti dengan yang lain. Seperti ini boleh, hitam juga, hitam nggak mantap ya, atau kita ganti warna sininya, klik ini. Kita bisa ganti sesuai dengan ininya rekan-rekan. Ini kurang nggak nampak ya, ini kita gantilah garisnya, warnanya dengan warna biru terang. Oke, sudah kita munculkan nilainya dengan cara klik kanan, nilai yang di grafik batang, add data labels. Sudah nampak nih. Kita kecilin dulu. Biar nanti ini kita juga munculin, klik kanan di bagian garis ini, add data label. Kemudian kita kecilin. Biar lebih rapi, kita masukkan ini ke dalam, double klik, kemudian insert n. Masuk dia ke dalam kan sini. Kemudian yang ini kita taruh di bagian atas, double klik, taruh di paling atas. Oke. Di sini sudah terbentuk ya. Ini biar lebih gede kita taruh di atas saja. Kemudian kita kecilkan. Ini kita kecilkan. Yang ini juga kita kecilkan. Oke. Di sini sudah terbentuk Paretonya. Sekarang ceritanya bagaimana kita memutuskan yang paling besar tadi. Dari tabel kan sudah juga nampak
80% ke atas. Nah, kita tinggal tarik. Biasanya dengan cara manualnya ditarik dari ujung sini ke sini 80%. Nah, dari titik 80% ini kita hitam. Ini harus lurus. Nah, kemudian ditarik lagi garis ke bawahnya. Nah, disinilah titik temu reject terbesar yang kita jadikan sebagai top reject. Karena di sini titik temu yang gerak upik pertama berarti di sini. Inilah nilai 80%-nya. Artinya yang menjadi prioritas adalah dua jenis top reject yang harus kita selesaikan terlebih dahulu, atau bukan mengabaikan reject yang lain, tapi dengan memprioritaskan reject yang utama, maka sudah bisa menyelesaikan 80% masalah lainnya. Nah, jadi di situ ya, untuk mungkin rekan-rekan bisa cari di Google apa makna ataupun histori ataupun apa itu Pareto, bisa dilihat di situ. Di sini saya hanya menyampaikan bagaimana membuat Pareto dengan menggunakan Excel yang mungkin di tempat kerja rekan-rekan punya keterbatasan dari sisi aplikasi QC toolnya. Nah, ini ya. Jadi itu. Jadi bisa kita warnakan, inilah top reject yang harus kita selesaikan. Nah, biasanya kalau dalam sebuah laporan top reject Pareto-nya adalah pertama sisir renggang, kemudian kedua adalah sisir rapat. Nah, dan di sini baru dibentuk apa penyebab, kemudian baru ditentukan actionnya. Nah, ini tinggal dilanjutkan. Untuk menentukan penyebab banyak lagi toolnya, bisa kita menggunakan YY ataupun biasanya dibilang pipe Y, bisa juga dengan menggunakan analisa fishbone chart dan lain-lain. Itu untuk menentukan penyebab. Actionnya ya tergantung dari apa penyebabnya tadi. Itu ya. Oke, terima kasih rekan-rekan. Mungkin itu saja pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa diimplementasikan di tempat kerja rekan-rekan, karena ini biasanya kalau di perusahaan-perusahaan yang biasa berkecimpung di dunia Six Sigma, kemudian berkecimpung di dunia Kaizen, data ini sangat penting sebagai tahap awal pemilihan tema projectnya. Jadi kadang-kadang rekan-rekan bingung mau buat project apa ya, tinggal lihat situasi di lapangan, apa permasalahan yang ada, dianalisa kira-kira apa yang diambil temanya, ya dengan cara umumnya orang menggunakan Pareto ini. Demikian rekan-rekan, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan di pertemuan lainnya saya akan membuat sebuah video-video yang sifatnya edukasi, tentunya mungkin di dunia engineering dengan menggunakan tool-tool yang lain. Terima kasih, jangan lupa di subscribe, kemudian di sharing, kemudian di like ataupun di komen. Kalau ada pun permintaan silahkan di komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.